Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sedherek ingkang minulya, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa meneruskan rutinan napa istighosah kalih ngaos sekedhik. Mugi-mugi rawuh kula panjenengan dalu punika estu beta kesaenan, beta keberkahan lan beta sangu mangke lan sak teruse. Amin Allahumma amin. Kula badhe matur sekedhik. Yang pertama, rasa terima kasih dan syukur tentunya, karena kalau kita menoleh ke belakang, tahun 2022 ini tahun di mana kehidupan mulai pulih ya. Setelah bulan Maret 2019 ditemukan 2 orang di Batam yang positif COVID-19. Kenapa kok saya ngomong soal COVID? Karena kita bagian dari orang yang terdampak. Yang pertama itu. Yang kedua, kita diberi waktu diselamatkan oleh Allah dari bencana itu. Jadi kita berterima kasih, ya bersyukur, ya sekali-kali mengingat-ingat masa lalu, ya, karena masa itu terus berjalan dan orang itu ketika melewati sebuah krisis biasanya lupa. Dalam Al-Quran ada sebuah kisah itu ketika pasca kekalahan Fir'aun. Jadi Allah berfirman, wa dzakirhum bi ayyamillah. Jadi ini ayat ini perintah untuk Nabi Musa. Musa ingatkan Bani Israel bi ayyamillah, dengan hari-hari Allah, hari-hari di mana mereka itu tidak punya harapan selain kepada Allah. Ketika apa? Fir'aun berkuasa, itu menindas, membunuh, ya, sekian puluh tahun Nabi Musa berjuang melawan raja yang luar biasa itu, beliau sendirian. Akhirnya alhamdulillah menang. Setelah kemenangan itu muncul problem lagi. Bani Israel itu lupa, dulu pernah ditindas, dibunuh, dipenjara, pokoknya hancurlah. Setelah Fir'aun kalah ini dia melupakan itu. Akhirnya muncullah sosok seorang sakti bernama Musa Samiri itu, yang dia bisa menghidupkan patung anak sapi yang jadi emas itu. Contoh itu artinya apa? Ini kita belajar dari para kaum terdahulu bahwa krisis itu adalah bagian dari ayat atau tanda bahwa manusia ini lemah. Manusia ini tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Kalau manusia bisa apa-apa, tentu dia bisa menyingkirkan semua masalahnya. Setiap punya problem masalah bisa menyelesaikannya. Nek landuk dhuwur maneh, kalau manusia mampu, dia tentu bisa menentukan rezekinya. Omsetku sedina tak gawe 1 miliar. Akhirnya apa? Tidak ada satupun manusia kekurangan di dunia ini. Ayo nek munggah-munggah loh ya. Nek munggah maneh, manusia bisa membuat dirinya abadi. Tambah dhuwur maneh. Artinya apa? Semua nggak bisa kita. Bahkan
Kelamin kita pun kita nggak bisa menentukan. Lahir lanang, nggak pernah pesen kan? Ya Allah saya pengen jadi laki-laki yang sengganteng Dude Herlino atau siapa artis Surya itu. Nggak bisa. Lahir itu ya wis nasib panduman itu. Lahir laki-laki di Indonesia, tepatnya di Jawa Timur, lebih runcing lagi di Porong, bapaknya si A, si B, nggak pernah minta kita itu. Artinya apa? Al-hayatu mauhibah, hidup itu kita hanya menerima. Sedikit pun tidak punya pilihan ketika lahir loh ya. Seorang nggak bisa menentukan di mana dia lahir dengan orang tua siapa, tapi dia bisa menentukan bagaimana sikapnya dengan kehidupannya itu. Misalnya begini, ono arek lahir ketepaan bapake petani, ibuke petani, ya ketika dia lahir nggak pernah mikir itu, ya biasa alamiah, guyon, seneng. Ketika mulai usia 4-5 tahun, dia mulai paham, bisa menilai, loh tonggoku duwe mobil, iki duwe sepeda motor, bapakku sepeda ontel. Dia merasa rendah atau merasa miskin ketika dia sadar itu. Tapi pas dia lahir nggak pernah mikir, umur setahun nggak pernah mikir, anak kecil nggak pernah mikir, alamiah dia tumbuh alamiah. Tapi ketika dia aktif indera pendengarannya, penglihatannya, pikirannya, dia mulai bisa membanding-bandingkan, oh iki ganteng, iki ayu, oh iki elek, iki gak. Makanya Allah itu mengatakan begini, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madzkura. Terusnya itu saya lupa itu. Terusnya pokoknya itu Allah memberi panca indera untuk menguji seorang. Artinya apa? Kita diberi mata, diberi telinga, itu sebenarnya ujian plus nikmat. Ujiannya apa? Karena dengan mata kita menilai, goro-goro duwe meripat, ya kita merasa rendah. Karena apa? Sampean naik sepeda motor, orang lain naik Alphard, ya kan? Karena melihat. Andai kan enggak kan aman. Nah itu makanya mata itu pintu pertama menuju dunia luar. Nek gak terjaga, ruwet. Akhirnya membanding-bandingkan kan. Padahal semua itu pemberian Tuhan. Kembali ya, agak berat. Evan agak berat ya. Makanya itu Allah itu bolak-balik itu mengingatkan, tak beri mata, tak beri telinga, tak beri jantung, tak beri pikiran, itu kelola itu. Untuk mengelola ini itu jenengan diparingi kekuatan. Bisa. Misalnya begini caranya, mikir gini, ben kene gak anu ya. Saya kemarin memberi kunci untuk agar manusia itu tidak merasa miskin tapi cukup. Tapi cukup. Misalnya begini, saya nanya begini. Ada si A, ya, si A ini saldo ATM-nya 100.000. Si B saldo ATM-nya 2 miliar. Saya nanya, lebih kaya mana si A sama si B? Jawabannya serempak, si B. Ini pertanyaan goblok mas ini mas, mudah sekali. Oke, si B saldonya 2M atau 1M lah ya. Si A 100.000. Tapi dalam tulisan takdir, si B ini usianya tinggal seminggu. Umurnya karek piro? Seminggu. Si B sing 2M iki. Tapi si A aja 20 tahun. Takok aku, sugih endi si A karo si B? Ayo sampean pikir. Si A ini saldo ini 100.000 tapi umurnya aja 20 tahun, lagi kembali. Si B 1 miliar tapi karek seminggu. Podo gak ngerti nek bakal mati. Ayo milih angel toh. Nah, nek duit iso digoleki nek nyawa. Golek nek endi sampean? Tukar tambah ning bengkel. Gak ono, Mas. Artinya apa? Uang 1M ini bukan milik si A, meskipun secara undang-undang itu punya dia. Pas dia mati, 1M ini kan cair. Oleh ini uangnya tukang penjual kafan, penjual maesan, duit masuk kantongnya Mudin oleh amplop. Jadi 1M ini bukan uang dia mas, dia cair. Bakul beras, karena kan selamatan, bakul iwa. Jadi 1M ini bukan punya dia, meskipun awalnya
Seminggu sebelum meninggal tuh uang dia ketoke. Sing sasi A ini malah ngelayat, malah guyung-guyu kan. Artinya apa? Kaya miskin ini kita nggak tahu. Karena apa? Kita nggak tahu berikutnya ada apa. Makanya saya merumuskan 3 hukum kehidupan. Ada 3 hukum kehidupan. Sampai cekel ini. Ini sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Pertama, hukum kepastian. Ada hal yang pasti. Artinya pasti terjadi, tinggal menunggu waktu. Apa misalnya pasti itu? Usia, pertumbuhan. Sampai dua anak bayi, gak mungkin kan bayi terus. Umur naik. Bayi kemudian anak-anak naik agak ABG, naik lagi ABG, naik lagi dewasa. Dewasa cari pasangan. Kemudian setengah tua, kemudian tua. Tua itu usia 40 ke atas itu sudah masuk tua. Nek terusno gak enak kok terus. Gak enak. Tapi itu pasti. Itu kepastian. Sampean wedi gak wedi tetu kono kok. Makanya apa? Kita butuh apa nggih? Pusaka atau perangkat untuk menghadapi itu semua. Apa perangkat itu? Iman. Nah, masuk ke iman nggih. Makanya iman itu apa? Iman itu berakar dari kata aman. Siapa yang beriman pasti akan aman. Contohnya ngene. Sampean gak ndek dhuwit blas gak ndek dhuwit. Moro-moro ana ajudane bupati Gus mundur nang omah. Mas dijak Pak Bub, Gus Bub nang ndi pokoke melok. Tanpa apa? Dijak jalan-jalan nang restoran mewah. Kira-kira sampean mesti gak ndek dhuwit. Wedi apa tenang? Apa aman? Aman karena apa? Sampean yakin sing bayari sapa? Bupati. Sampean diundang. Meskipun sampean gak duwe blas, sampean gak ndelok awake, ndelok sapa sing ngundang kan? Gak mosok bupati gak bayarno, gak mungkin lah. Duitnya akeh wong ya apik. Misale contoh. Artinya apa? Orang yang beriman itu sudah gak melihat dirinya lagi. Dia melihat yang menanggung hidupnya, yang merawat rizkinya. Ya, yang nyunggi, yang Jawa itu bahasanya nyunggi uripe. Lah, kata merawat ini sudah kita baca tiap hari 17 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rob itu artinya apa? Bukan Tuhan nek manane aku, sing nggawa, sing nyunggi, sing ngramut, sing nanggung, sing jamin uripmu. Sak alam donya. Kalau orang nyekel ini selesai hidupnya, aman dia. Ono apa ae aman. Karena apa? Dia tidak lagi melihat dirinya atau orang lain. Dia melihat Sang Maha Pencipta, Ar-Razzaq sing beri rezeki, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Halim, Al-Ghafur. 99 iku sampean hafal tok jero ati, selesai. Kayak tadi saya, sampean diundang dijak Gus Mundur atau Pak Jokowi lah. Dijak yang melaku, jak mangan sing paling enak, paling larang, sak piring 1 juta. Sama gak duit blas. Tapi ya aman-aman aja karena apa? Ono sing nanggung karena sampean yakin sing bayari sapa? Pak Jokowi. Malah sampean mari mangan wareg disangoni sampean. Sangoni wong duitnya akeh gak entek-entek. Apik isih. Allah iku Maha Karim. Karim itu apa? Apian. Nek Gusti Allah nggawe sifat adil, repot sampean. Ana wong urip misalnya ya 70 tahun. Apik mlebu swarga. Nek mau adil loh ya, seharusnya 70 tahun di surga dia. Tapi ndak selamanya kan. Kan gak imbang itu antara surga dengan dia ngibadah. Kamu ngibadahmu pirang tahun sih Mas? 20 tahun, 60 tahun, 100 tahun ya wes. Nek surga 100 tahun lho enggak. Surga itu selamanya. Itu Allah itu Maha baik. Nglakoni apik siji sama dengan 10. Sampean sholat sunnah sekali itu sama dengan 10 kali. Karena Allah itu karim, apian. Sampean niat engko bengi aku tahajud, terus keturun. Niat tok wis diganjar. Oh, itu kurang apik ta pangeran. Kurang apik. Karena apa? Kita ini sering melihat keluar. Mata kita sering melihat dunia yang mewah ini. Sampai lali karo sing gawe. Lali karo sing gawe. Sampean dijak nang pacet, nggone apik, nggone indah, mlebu hotel, ceweke wayu, mangane enak, mlebu bleng,
Sampeyan ngerti ngono iku apik-apik itu sampai lali siapa sing duwe villa iku. Pernah sampean gak pernah mikir villa iki nggone sapa? Gawene ya apa? Gak pernah. Karena apa? Sampean sudah tertenggelam dalam apa? Kemewahan villa itu. Villane apik, tingkat, adem, sing nggawa panganan ayu-ayu, sampean mangap. Delok, wah iku wong wedok apa bidadari. Lali karo sing duwe villa sampean. Repot kan, makanya dunia seperti itu. Kita ini apa ya, tenggelam dengan itu. Akhirnya lali karo sing gawe matahari, sing gawe rembulan, sing gawe banyu, sing gawe kayak udara, lupa semua. Akhirnya ya sudah. Lagi nek dites, diuji lagi eling ono corona, ya kan. Andai kan dokter bisa menyembuhkan corona, kalau dokter loro gak ono mas. Dokter hanya memberikan obat, tidak bisa menyembuhkan. Ya, guru hanya memberikan ilmu, gak iso minterno. Oh, itu penting itu, karena orang-orang salah kaprah. Oh, ini dokter mesti waras, kita hati sampai omongan. Kalau setiap pasien nek rumah sakit waras, gak ono wong loro mas. Buktinya gak, ono sing malah praktek, ono sing malah tambah parah. Makanya itu perlu keseimbangan. Ada namanya qadha dan namanya qadar. Itu nanti dibahas panjang itu soalnya. Itu tadi kembali ya. Jadi iman itu berakar dari kata aman. Sopo sing yakin iman ridho mesti aman. Nabi Ibrahim itu kurang apa? Saya pengen ceritanya itu. Dikerutuk wong sak negara, ya kan? Dikepung, diobong. Nek wong normal wedi mas. Karena apa? Fitrah manusia itu kepengen hidup lama, melindungi hidupnya. Mesti itu. Itu fitrah. Itu naluri. Ini benar enggak? Santai deh. Karena gimana? Cara berpikir keimanan. Aku nek mati bukan karena Namrud, bukan karena api itu, bukan. Tapi memang Gusti Allah nakdirna aku mati saat itu, bukan karena api, bukan. Nek ancen aku gak mati, ya Gusti Allah sebetulnya sing gawe. Artinya apa? Api panasan karena Allah yang membuat panas. Jadi api yang gede itu untuk membakar Nabi Ibrahim itu, dia nggak lihat apinya, lihat siapa sing gawe yang loh. Api ini besar karena Allah yang buat. Nah aku mati, aku lilo, siap. Karena apa? Ini Gusti Allah kabeh. Ini cerita Nabi Ibrahim, cara berpikir Nabi Ibrahim ya. Karena dia yakin dia aman, diuncalno bleng ya gak kroso, malah kademen. Nah, kan ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Karena apa? Keyakinan Ibrahim itu mengalahkan sistem sistem alam. Secara sistem alam akal, nek ono geni kena kulit kebakar kan? Tapi karena Ibrahim imannya mengalahkan sistem itu, gak ngaruh, malah kademen. Itu contoh kecil. Wong sing apa? Cara berpikirnya berpikir dengan dasar keimanan. Ada sistem alam sing biasanya kamu pakai itu. Nek mari mangan wareg. Jadi kue wareg karena makanan, ini sistem. Ini adat kebiasaan. Nek dokter ngambil obat biasanya enak. Ini kebiasaan. Tapi ono wong waras karena ngombe banyu nih kiai akeh lho. Waro puarah gini yai disebut waras, akeh gak gitu. Tapi ngono ku yo sakno dokter ya, nyai dokter kan. Artinya apa? Kita ikhtiar berobat iya, tapi jangan bergantung pada obat. Oke, kita cari makan iya, tapi jangan bergantung pada makanan. Ini saya cuma membuka aja ya, karena iman itu aman. Nek wis iman aman, amanah nantinya. Dia ngerti nek jabatan niki yo amanah, tugas dari Gusti Allah. Urip iki yo tugas Gusti Allah. Itu amanah. Nek amanah jadi amin. Amin iku wong sing dipercaya. Nabi itu sebelum jadi nabi itu orang yang amin, terkenal. Semua urusan beres sama Nabi Muhammad. Ya, sampai beliau itu pernah itu mendamaikan orang-orang Quraisy itu ketika apa? Mereka mau saling bunuh goro-goro kepengin mindah Hajar Aswad itu. Mau bunuh itu. Karena apa? Mereka yakin batu ini dari langit, dari surga. Zaman dulu sebelum Islam. Karena bertengkar itu akhirnya mereka sepakat, caranya piye ben gak ono perang.
Ngene ae, besok pagi kita tunggu. Orang yang pertama kali masuk Mekah, Masjidil Haram itu kita beri kita suruh apa? Menyelesaikan konflik ini. Esok mereka nunggu Nabi Muhammad masuk Ka'bah, langsung akhirnya oh iki Al-Amin. Muhammad iki wong sing amin, gak tau goroh. Akhirnya piye? Jeung Nabi dikengken apa? Mendamaikan itu. Carane piye? Sing nyekel watu iki Nabi Muhammad, digelirno selendangnya Nabi Muhammad, dokok tengah. Selendang iku terus setiap pemimpin suku do ngangkat setiap pojok. Jadi semua membawa bareng-bareng, enggak tengkar. Nabi Muhammad. Ya, itu contoh kecil. Artinya apa? Makanya ini iman itu naik turun. Kenapa? Karena jogone yo lunyu. Nek Islam gampang, Mas. Islam itu gampang. 5 itu. Ono pendeta ya, tuku kelambi koko karo sarung, kopiah putih neng masjid. Iku wis orang mengira dia muslim. Rukun Islam kan sholat kan diantaranya kan. Untuk syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Padahal di hatinya dia pura-pura. Itu iso sah itu secara Islam. Tapi secara iman nggak bisa. Nah Islam iso digawe-gawe, Mas. Iso acting lah istilah itu. Iso acting. Tapi nek iman nggak bisa. Karena apa? Iman itu hubungan pribadi kita dengan diri kita sendiri dan dengan Tuhan. Nek Islam itu kamu iso ae tampil ketok-ketoke keren iso. Karena itu sing ketok moto kan. Tapi nek sing ketok ati nggak iso. Kena no Islam 5 ya. Islam itu syahadat, sholat, zakat, poso, haji itu. Nek iman ini 6. Iman pada Allah, malaikat, apalagi kitab, rasul, hari kiamat, qadha dan qadar. Ya. 6 ini yang 5 enggak kelihatan. Gak ketok moto. Allah gak ketok moto, malaikat gak ketok moto. Hari kiamat nanti. Ya. Sing ketok mung kitab Quran niku ketok moto, sampean cekel iso. Nah, carane nek ben imane sampean munggah, akeh-akeh ana maca Quran. Mari maca, diwaca terjemahe, dipikirno. Puncake engko dilakoni, iku puncak sudah itu. Wong nek nglakoni Quran niku ngalah-ngali wong maca Quran. Nek maca Quran sapa wae iso, Mas. Anak TPQ ya bisa. Apik malah sampean kalah. Tapi nek nglakoni Quran, ayo. Kita sudah hidup berapa tahun mau cotok. Nah ini motivasi aja biar kita apa? Sedikit-sedikit lah paling-paling kayak itu meresapi mana Al-Quran. Mau alhamdulillahi Rabbil alamin. Sing berhak dipuji itu hanya Allah. Sapa iku Allah Rabbil alamin sing nyangga uripe wong saalam donya. Saalam donya sampean bayangno gak tutuk sampean. Makanya dengan itu kita apa? Naiklah grafik keimanan itu naik. Kon Islam imane lumayan mapan kok munggah ihsan. Ihsan iku apa? Ihsan iku sampean ngibadah mengabdi itu koyok-koyok pangeran nek ngarepmu. Nek gak iso ngono, kowe yakin nek Gusti Allah iku memperhatikanmu setiap saat, ndelok atimu setiap detik. Itu ihsan, itu puncak itu. Islam ini syariat ya. Iman ini jalan untuk tarekat. Ihsan itu sudah masuk ke ranah kondisi hati sudah terhubung dengan Tuhan. Ini butuh proses dan butuh waktu. Kuncinya piye? Jagalah 5 itu. Panca indera itu dijaga, meripat dijaga. Jangan sering melihat hal yang enggak penting. Delok berita si A sama si B, si artis A sama si B pisah ranjang, enggak penting itu. Itu enggak rirote. Delok kakek makane ketika kita melihat orang lain kepengen kayak wong iku nikmat kayak iku jabatane iki akhirnya kita lupa mensyukuri nikmat yang kita terima akhirnya emosi karena apa gak terima karo Gusti Allah demo akhirnya mau demo ya repot sampean malah ya, artinya apa orang itu sering berdemo ya karena itu dia tidak bisa menjaga matanya terlalu sering melihat keluar jarang melihat dirinya sendiri. Alhamdulillah dikai tangan kok loro, nek telu no piye lucu sampean. Dikai meripat ya loro, nek papat kan medeni wong sampean. Kakehan sampean. Kuping yo normal. Jantung yo mlaku. Sampean dol iki piro? 1 miliar. Gelem sampean tuh 1 miliar. Daripada sampean. 1 triliun. Kan regane, Mas. Makanya nek wong krasa iki urip iki enak, nrimo sampean. Alhamdulillah dikai sehat, dikai iki. Ngitung iku mbok kursno duit itu gak iso bayar sampean.
meripat siji loro gak iso bayar sampean. Akeh wong sing lara mripat nek luar negeri gak waras-waras wis. Ngono lho. Lah ini contoh kecil ya. Kita apa? La in syakartum la azidannakum. Nek kowe matur suwun karo Gusti Allah mesti ditambahi. Tambahannya apa? Iso tambahan rezeki berupa duit, iso. Rezeki berupa ketenangan, ketentraman. Rezeki berupa kanca sing cocok ngopi. Rezeki berupa kebahagiaan di keluarga misalnya. Rezeki berupa keyakinan yang kuat. Nek duit itu akeh Mas, tapi nek keyakinan, ketenangan, kan nek digolek ketenangan. Akeh Mas. Banyak orang itu yang beribadah karena lari. Krono digoleki KPK, duitnya akeh, udah nang Mekah. Itu gak yakin itu, kabur nang Mekah ben dikira umroh. Nek kono yo ngeluh deh, mulai siap dibeli rompi orangnya itu. Sampai enak yang musola rokokan kopi tapi hati senang mengalahkan mereka. Kita senang mereka lu mau dikawal kita meneh kena KPK apa karena lu udah sih mau aku Indonesia karena ya itu jangan tertipu dengan apa yang Anda lihat. Nikmati hidup Anda, nikmati keluarga Anda, nikmati sehat Anda, nikmati kopi Anda. Ya, itu makanya al-jamaah itu kita bahagia dengan diri kita sendiri. Saya kira itu sekedar motivasi. Semoga kita semua diberi kemampuan untuk terus menggali emas berupa syukur itu. Benik syukur emas muake. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.